Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel saya di Marco Family. Kali ini saya ingin menunjukkan kepada teman-teman perjalanan mengelilingi Surabaya ke Gresik, dari Gresik ke Sidoarjo. Dari Sidoarjo nanti kita balik ke Surabaya lagi. Ini saya bikinkan video karena ada requestan dari teman-teman dari Sultan Ziko. Ini dia butuh informasi, aku butuh informasi jalur dari Taman ke arah Ngeni di bawah flyover dan Bundaran Waru dan checkpoint pabrik paku. Mungkin nanti kita akan bikinan videonya, kita jalan ke sekitar sana. Sebelum kita lanjut ke videonya, bagi teman-teman yang belum subscribe channel saya, bisa untuk segera subscribe channel saya supaya channel ini bisa berkembang untuk lebih baik lagi dan memberikan informasi-informasi terbaru yang ada di sekitar Surabaya, Sidoarjo, dan Gresik tentunya. Ayo kita lanjut ke videonya. Saya start dari Citraland, belok ke kanan arah ke Pasar Menganti. Tadi di Pasar Menganti tidak ada pemeriksaan apa-apa, cuma ada tulisan pos PSBB dan plakat PSBB. Ini kita sudah di Totokan Menganti. Ini kita belok kiri arah ke Legundi. Nanti di ujung itu, di perempatan besar Legundi itu ada juga pos pemeriksaan. Kita lihat ada apa enggak. Di depan saya itu ada pos pemeriksaan Legundi, tepatnya ada di sebelah kanan jalan. Jadi kalau di perempatan ini belok kiri itu arah ke Driorjo, belok kanan arah ke Wringinanom, itu lurus arah ke Krian. Itu pos pemeriksaannya ada di sebelah kanan jalan. Lah itu teman-teman, itu pos pemeriksaan Legundinya itu ada di sebelah kanan jalan. Di tulisannya Polsek Driorjo. Dan di sini tidak ada pemeriksaan teman-teman. Jadi dari tadi pos di Menganti dan pos di Legundi Driorjo ini tidak ada pemeriksaan. Nanti di depan itu ada pos lagi, itu di bypass Krian sebelah kiri jalan. Kalau dari sini nanti sebelah kiri jalan. Ini kalau jalan ini cuma nanti lurus saja. Ini kita masih lewat di jembatan, masih lumayan jauh ya. Itu posnya nanti berada di sebelah kiri jalan, di dekatnya perempatan bypass Krian. Nanti kita lihat ada pemeriksaan atau tidak. Itu di depan itu adalah pos pemeriksaan yang ada di bypass Krian. Tempatnya nanti di sebelah kiri jalan, di dekatnya perempatan. Kita lihat dari tadi dua pos kita lewati, tidak ada pemeriksaan. Kalau di pos yang ketiga ini bagaimana? Nanti bisa kita lihat ada pemeriksaan atau tidak. Itu kelihatan plangnya sebelah kiri jalan. Itu buka kaca kendaraan Anda. Cuma di sini hanya ada mobil ambulans satu dan tidak ada lagi pemeriksaan ya. Dari sini juga tidak ada pemeriksaan. Mungkin bagi teman-teman yang ingin ke Sidoarjo atau Gresik bisa lewat jalur sini saja, soalnya lebih aman daripada lewat jalur tengah yang pasti ada pemeriksaan di Ahmad Yani. Cuma nanti kita lihat di sana ada pemeriksaan atau tidak. Ini videonya saya rekam tanggal 27 Mei 2020 siang hari, sekitar jam 1 siang, kurang lebih jam 1 siang. Dari sini kita lihat lagi, ini lurus mau masuk ke arah Pasar Krian. Apakah ada pos pemeriksaan lagi atau tidak? Kalau setahu saya di sini juga tidak ada pos pemeriksaannya ya, jadi bisa langsung. Untuk PSBB tahap ketiga sendiri ini adalah perpanjangan dari PSBB tahap 1 dan PSBB tahap 2 yang sudah berlangsung sejak tanggal 28 April ya, PSBB tahap 1, dan dilanjutkan dengan PSBB tahap 2. Cuma sekarang diperpanjang lagi dengan PSBB tahap 3 yang direncanakan akan selesai tanggal 9 Juni tahun 2020. Di sini ini adalah Pasar Krian di perlimaan ya. Juga sama, dari sini juga
tidak ada pemeriksaan sama sekali ya. Jadi aman bagi teman-teman, misalkan kalau lewat sini tuh kalau siang hari seperti pengalaman saya ini aman. Kalau ini saya sudah sampai di Sukodono ini. Ini dari lampu merah Sukodono kita belok kanan arah ke Bundaran Waru. Cuacanya ini agak mendung. Moga-moga saja terang. Soalnya kalau mendung dikhawatirkan pos pemeriksaannya pasti tidak ada yang jaga. Soalnya kan tadi nggak mendung aja nggak ada yang jaga, apalagi kalau mendung dan hujan deras pasti tidak ada yang jaga. Kembali lagi ke topik video ini, saya rekam tanggal 27 di PSBB tahap ketiga. Kita lihat dari sini masih jauh, kita skip saja. Ini kita sudah mulai masuk mendekati Bundaran Waru. Ini kita ada di bawahnya Tol Sumo. Nanti kita dari sini lurus saja. Untuk ke arah Bundaran Waru itu arah masuk Surabaya itu belok kiri. Untuk lurus nanti itu arah masuk ke Tol Juanda bisa, dan putar balik untuk ke arah Mojokerto. Dan kalau ikut ke Bundaran Waru itu bisa masuk ke arah Sidoarjo. Kita lihat di sini untuk kondisi lalu lintasnya ya seperti ini teman-teman. Itu lengang tapi ramai, jadi nggak macet. Cuma di sini cuacanya sudah agak terang ya. Tadi di sana itu hujan. Ini di sini cuacanya agak terang, jadi lebih memungkinkan kalau dilakukan pos pemeriksaan. Apakah di Bundaran Waru ini ada yang jaga di pos pemeriksaannya? Apakah diperiksa ataukah dibiarkan lewat seperti tadi? Kita lihat bersama-sama nanti. Itu kan kita sudah mulai masuk ke bundaran ini. Itu kalau kanan arah masuk ke Tol Juanda, itu kita belok kiri arah Wonokromo. Kita lihat jalan-jalan juga banyak tutup. Ini lokasinya berada di depannya Cito. Jadi pas di depannya Cito untuk pos pemeriksaan yang ada di Jalan Ahmad Yani ini. Itu kita lihat, itu kalau kanan itu putar balik arah ke Mojokerto dan Krian, kita belok kiri. Ini sudah mulai tampak tanda-tanda PSBB di sini, sudah mulai tampak ya. Sudah mulai ada plakat Polda Jatim kurangi kecepatan dan lain-lain. Untuk roda 2 PSBB-nya ini wajib pakai masker, sarung tangan, dan kalau boncengan harus 1 kakak atau harus suami istri. Kalau pakai mobil itu maksimal berisi 50% kapasitas. Ini di sini sudah mulai dilakukan penyekatan ya. Plat nomor luar kota, plat nomor kota disendirikan ya. Itu dan ada yang jaga teman-teman. Ada mobil yang suruh putar balik tampaknya, itu mobil putih itu disuruh putar balik, tampaknya mungkin melanggar dia. Dan di Bundaran Waru penjagaannya cukup ketat ya. Kalau mau masuk Surabaya penjagaannya cukup ketat. Ini kita langsung dari sini arah ke pabrik paku. Kalau saya sarankan teman-teman kalau dari Sidoarjo, daripada masuk lewat checkpoint situ cukup ketat, mending masuk ke checkpoint yang lain seperti mungkin di daerah Kedurus ya, di Maastricht itu, atau lewat Menganti juga bisa. Tadi saya lihat tidak ada yang ada posnya, cuma nggak diperiksa ya, jadi cuma dibiarkan lolos saja. Ini dari sini kita masuk ke Sidoarjo, nanti dari sini kita masuk ke arah pabrik paku. Ini adalah daerahnya agak magak, istilahnya magak itu antara Surabaya dan Sidoarjo. Dia itu di tengah-tengahnya antara Surabaya dan Sidoarjo. Kita sudah mendekati di depannya pabrik paku. Itu kalau lurus adalah flyover di depannya pabrik paku. Cuma nanti kita belok kiri, kita nggak lurus. Kalau lurus juga tampaknya ada pos pemeriksaan, cuma nggak diperiksa tampaknya, cuma hanya disuruh lewat saja. Ini juga ada polisi yang jaga, cuma tampaknya nggak diperiksa ya, cuma lewat saja. Kita masuk ke belok kiri ini, kita menyeberang rel kereta api ke arah pabrik paku. Nanti kita arah ke Pondok Chandra. Di Pondok Chandra ada pemeriksaan atau tidak, nanti kita lihat ya teman-teman ya.
Tadi yang ketat tampaknya di Bundaran Waru saja. Selain di Bundaran Waru, pemeriksaannya agak sedikit longgar. Jadi yang ketat itu di Bundaran Waru, yang lain agak sedikit longgar. Kalau kita dari pabrik paku ini arah ke Pondok Chandra, nanti kita mentok, nanti belok ke kiri. Soalnya kapan hari waktu lebaran tuh banyak yang bilang itu kalau di Bundaran Waru memang nggak bisa lewat kalau untuk plat selain Surabaya, dan plat di luar Surabaya memang tertahan dan disuruh putar balik. Cuma tadi saya lihat di beberapa checkpoint yang kita lewati mulai dari Menganti, Legundi, Tikrian, dan juga tidak ada ada pos pemeriksaannya. Cuma tidak ada pemeriksaan yang dilakukan secara ketat seperti yang terjadi di Bundaran Waru yang arah Ahmad Yani. Itu memang pemeriksaannya sangat ketat ya teman-teman ya. Mungkin bagi teman-teman yang ingin request bikinkan video apa ke saya, silahkan komen saja di bawah. Nanti misalkan kalau saya ada waktu dan mungkin tepat bisa saya buatkan videonya, mungkin akan saya jadwalkan untuk membuatkan video requestan teman-teman. Ini masih jauh, kita skip aja. Untuk kondisi lalu lintas hari ini agak sedikit rame, juga nggak terlalu sepi juga ya, jadi banyak yang berlalu lalang. Untuk di daerah sini dekatnya Pondok Chandra ini banyak masyarakat berlalu lalang dan kondisinya tidak seramai hari biasanya. Mungkin juga karena masih libur lebaran, jadi kondisinya masih lumayan sepi. Untuk warung-warung juga sudah mulai banyak yang buka ya. Kalau dari sini masih lumayan jauh, kita skip lagi aja biar cepet. Kita sudah sampai di ujung di jalan ini, kita belok kiri. Kalau belok kanan juga tadi ada pos pemeriksaan yang arah masuk ke Sidoarjo Kota. Cuma juga sama seperti tadi, ada yang jaga, cuma tidak dilakukan pemeriksaan. Saya ulangi lagi, tidak dilakukan pemeriksaan. Nanti di depan saya itu nanti adalah posnya yang di Pondok Chandra. Pos ini kapan hari pernah ditutup oleh warga sekitar. Jadi dulu sempat ditutup, jalannya macet, itu sudah buntu, sekarang dibuka lagi. Ada pos pemeriksaan. Untuk lokasi jalannya sih memang sangat strategis ya. Jadi kalau dari keluar tol Pondok Chandra bisa langsung belok kanan arah ke Rungkut, yaitu masuk ke Surabaya. Kalau belok kiri bisa arah ke Aloha dan Sidoarjo Kota mungkin bisa. Kalau kita ambil kesimpulan dari beberapa pos pemeriksaan yang kita lewati tadi, mulai dari Gresik, Surabaya, dan Sidoarjo, itu cenderung pos pemeriksaan yang berada di arteri atau istilahnya bukan di tengah kota, di sisi-sisinya antara Sidoarjo, Surabaya, dan Gresik itu tidak dilakukan pemeriksaan sama sekali. Jadi kita bisa bebas lewat tanpa adanya pemeriksaan sama sekali. Ini adalah pos terakhir yang kita lewati sebelum masuk ke Surabaya nanti. Ini adalah pos yang di Pondok Chandra. Kita lihat itu ada posnya juga sebelah kanan, pos yang mau masuk Sidoarjo. Saya lihat, saya toleh, kan kamera nggak bisa lihat, itu juga sama, hanya disuruh lewat tanpa pemeriksaan. Di depan kita ini adalah pos pemeriksaan yang di Pondok Chandra. Kita lihat seperti apa. Tampaknya sama teman-teman, memang roda 2 dan roda 4 dipisah, cuma tidak ada yang memeriksa, tidak ada, cuma ada yang jaga di posnya, dan kita juga hanya disemprot desinfektan saja. Oke teman-teman, sekian dulu video saya kali ini tentang berkeliling dari Surabaya, Gresik, dan Sidoarjo untuk melihat apakah kita bisa masuk dan berkeliling kota tersebut.
Jangan lupa untuk like and subscribe-nya ya.